Pemirsa, hari ini Jaksa Penuntut Umum akan membacakan replik atau tanggapan atas pledoi yang telah disampaikan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Lantas, akankah Jaksa menerima seluruh pembelaan Putri dan Eliezer? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Taufik. Iya, Bang Jamin. Mungkin kita bahas lebih dahulu mengenai Putri Chandrawati. Pada pekan lalu, Jaksa menolak pledoi seluruh terdakwa yakni Ferdy Sambo, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Analisa Anda atas replik Putri Chandrawati hari ini? Ya, terkait dengan pembelaan tersebut, saya meyakinkan bahwa Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penolakan ya terhadap seluruh keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Putri, apakah selaku pribadi nota pembelaannya ataukah yang dilakukan oleh penasihat hukumnya. Kelihatannya Putri penasihat hukumnya berusaha untuk menyatakan bahwasannya Jaksa Penuntut Umum ada perbuatan-perbuatan yang manipulatif ya, sangat keras ya, dan bahkan merekayasa semua keterangan-keterangan. Saya kira harusnya penasihat hukum berterima kasih karena Putri ini sebenarnya kan dari awal sudah sumber perbuatan pidana ini datangnya dari beliau ya, melalui suatu pesan yang notabene pesannya menurut pandangan Putri adalah adanya kekerasan seksual. Tapi realitanya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bukan kekerasan seksual tapi perselingkuhan. Berarti ada pesan yang salah yang disampaikannya kepada suaminya begitu. Artinya menutup-nutupi ya. Nah, hal ini justru menjadi permasalahan sehingga adanya perbuatan pidana yang terjadi. Dan dengan hal sedemikian harusnya hukumannya nggak jauh beda ya dengan Pak Ferdy Sambo. Kenapa? Karena dia merupakan termasuk orang yang memiliki niat ya yang sama dengan Ferdy Sambo untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, kemarin waktu pembacaan pledoi kelihatannya agak tidak senang dengan hukuman 8 tahun. Padahal dengan 8 tahun itu menurut saya sudah layak lah apa yang dilakukan oleh Putri ya. Jadi dan bahkan itu menurutnya lebih ringan ya, menurut pandangan dan prediksi saya lebih ringan dibandingkan dengan hukuman bahkan Richard Eliezer yang 12 tahun begitu. Maka sangat yakin saya bahwa replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan menolak semua ya keterangan-keterangan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum bahkan oleh PC secara pribadi. Begitu Mas Taufik. Oke, Bang Jamin, tapi dalam pledoi Putri tetap dalam keterangannya bahwa ia mengatakan ia mengalami kekerasan seksual, meskipun dia membawa bukti sekundernya ya dari pengakuannya. Tapi kita akan coba simak kutipan pledoinya berikut ini. Sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau ajudan suami saya yang lainnya. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya. Hingga saat ini,
dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. Oke, Bang Jamin, tentunya hakim sudah memiliki pertimbangan untuk kesimpulannya sementara ya akan putusan kelak. Tapi seberapa besar dari tentunya pledoi yang disampaikan dan kita melihat juga hal-hal meringankan yang sempat disampaikan dalam tuntutan sebelumnya ini terhadap Putri akan memengaruhi pertimbangan dalam hakim ke depannya. Justru saya melihat hakim ini punya pandangan lain ya terkait dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Pertama, Putri sampai saat ini masih bersikukuh bahwasannya dia dilakukan pelecehan seksual dengan bukti yang tidak akurat ya, dengan bukti yang tidak jelas. Dan yang kedua, Putri seakan-akan menutup-nutupi ya motif daripada suatu perbuatan ini sebenarnya apa sih. Nah, kalau kita lihat motifnya sendiri kan dari Ibu PC pelecehan seksual yang tidak dibuktikan dengan adanya visum et repertum. Dari jaksa penuntut umum perselingkuhan ya, tapi tidak ada bukti yang autentik juga. Nah, sebenarnya apa yang menjadi motif berarti ada di luar itu. Tetapi jaksa dan juga yang menerangkan tentang hal ini sulit untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan motifnya tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu kelemahan ya, jaksa tidak terus terang untuk mengutip motif dan membuktikannya. Bisa saja motif itu di luar dari kasus ini, ya apakah bukan terkait dengan perselingkuhan, tapi ada motif yang pernah disampaikan, contohnya terkait dengan 303 atau terkait dengan perjudian, begitu ya, yang ada aliran dana. Itu bisa saja terjadi, tapi karena nggak dimasukkan dalam fakta-fakta persidangan, itu tidak bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi hakim nantinya akan menilai motif itu sebagai sesuatu yang tidak jelas, maka terkait dengan apa namanya pertimbangannya nggak menjadi dasar untuk menetapkan pasal 340. Yang pasti 340 itu sudah terpenuhi, apapun motif itu, apakah terkait dengan perselingkuhan, apakah terkait dengan adanya upaya pemerkosaan, upaya ya, belum ada bukti terkait dengan itu nggak menjadi masalah. Dan terkait dengan Putri, saya kira ada loncatan tadi ya, terloncatan keterangan di mana dia tidak menjelaskan dilakukan pelecehan seksual, lalu dia tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah itu dia memanggil, contohnya Yosua, lalu masih sama dalam perjalanan, masih bertemu di rest area, dan masih bertemu di Saguling. Nah, ini kan bagian dari rangkaian yang sulit untuk bisa diterima oleh hakim ya, bahwasanya dia telah diperkosa. Jadi hakim, saya yakin punya penilaian tersendiri ya, yang berbeda dengan jaksa penuntut umum terkait dengan pledoi yang diajukan oleh Putri. Saya kira hakim kemungkinannya bisa hukumannya lebih berat ya dibandingkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, begitu Mas Irvin. Lebih beratnya itu melihat ketidakjelasan motif, keterangan yang disampaikan jadi bisa dikatakan kurang di sini. Apakah bisa kemudian loncatnya cukup jauh untuk memperberatnya ini? Apakah bisa kemudian setara seperti Ferdy Sambo? Saya kira karena perannya juga yang menjadi aktor intelektual, karena waktu itu Richard Eliezer kan sudah mengatakan kalau di lantai 3 Saguling tersebut Putri ada di situ dan juga mengetahui rencana pembunuhan tersebut dan menyebut tentang CCTV, menyebut tentang orang yang menyuruh, begitu ya, ada cerita tentang seperti itu. Maka saya kira perannya juga hampir sama. Tapi kalau hukumannya tentu karena eksekutornya adalah Richard Eliezer dan Ferdy Sambo, karena menurut jaksa sendiri Ferdy Sambo ikut menembak, maka hukumannya nggak mungkin sama. Dia pasti lebih ringan ya, apakah hukumannya 18 tahun ya, atau 15 tahun begitu. Tapi tidak 8 tahun seperti sekarang ini ya, terlalu rendah. Dan inilah yang sedang dipikirkan oleh hakim, saya kira
untuk kebalikan dari putusan yang akan diterapkan kepada Richard Eliezer. Jadi nggak fair lah, 12 tahun Richard Eliezer dituntut, Putri 8 tahun. Padahal sumber malapetaka dan sumber kejadian ini semua terjadi itu adalah informasi yang disampaikan oleh Putri sendiri begitu. Dan sumber bermasalah ini hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sudah mendapatkan GC dan mengungkap kasus ini. Ini kan sama sekali tidak relevan ya, tidak fair lah begitu. Oke Bang Jamin, pekan lalu itu bahkan sampai kuasa hukum juga menyerahkan sejumlah 12 bukti baru juga begitu yang kemudian diserahkan untuk memperkuat tentunya dari pernyataan dari Putri Chandrawati dan juga perjalanan sidang terkait dengan hal ini. Apakah itu juga kemudian berpengaruh terhadap putusan hakim ke depannya? Ya, terkait dengan bukti-bukti itu kan sudah pernah ya, artinya sudah pernah juga disampaikan di dalam persidangan, sudah pernah ditanyakan ya tentang bukti-bukti tersebut ya, tentang perilaku, tentang bagaimana rekening dan lain segala macam ya. Jadi itu semuanya sudah jadi bahan pertimbangan. Sebenarnya yang paling penting bagi majelis itu adalah terkait dengan dakwaan dan tuntutan dan juga pledoi. Setelah itu kan hanya cuma bantah-membantah ya. Kebenaran faktanya tidak ada yang diakui. Kecuali begini, jaksa penuntut umum dalam repliknya menerima. Ya contohnya Eliezer lah kita bilang. Dia menerima kedudukan Eliezer sebagai justice collaborator dan merevisi gitu ya. Merevisi tuntutannya tidak 12 tahun. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan bagi majelis gitu loh, bahwasannya tuntutannya ternyata direvisi nggak 12 tahun atau jadi 4 atau 5 tahun. Tapi realitanya kan jarang ya terjadi seperti itu ya. Nggak mungkin dalam tuntutan JPU lalu dia bikin analisisnya lalu dibantah dengan pledoi lalu dikoreksi lagi. Itu sama saja dengan dia menjilat ludahnya sendiri begitu dan dianggap tidak profesional. Sehingga dia pasti bersikukuh ya tentang apa yang sudah dituntutnya nanti diserahkan kepada hakim. Apakah itu benar, apakah itu salah, ya hakim yang bola panasnya akhirnya dilemparkan ke hakim. Nanti hakim saja yang menilai, jangan saya mengoreksi pekerjaan saya sendiri begitu loh. Akan tidak profesional sekali seorang hakim yang menyatakan suatu perbuatannya terbukti, lalu dia mengoreksi setelah ada pledoi, dia mengoreksi dia salah begitu. Nah itu jarang sekali terjadi. Demikian juga dengan Putri ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Putri dalam pledoi itulah yang akan dibantah satu persatu ya, tentang apa keterangannya dibantah, apa ini dibantah, dan saya yakin semuanya itu dibantah. Nah kalau dibantah berarti dia tetap pada pendiriannya sendiri, tetapi hakim bisa berbeda, hakim bisa lebih tinggi lagi karena melihat perilaku dan eksistensi keterangan Putri di persidangan begitu. Jadi bisa lebih tinggi, sama atau lebih rendah putusannya begitu. Tapi kalau lebih rendah saya kira agak kurang ya. Mungkin 2/3 paling tinggi dari tuntutan 8 tahun ya 6 tahun ya begitu putusannya. Kalau memang benar-benar hakim menyatakan sama dengan apa yang dituntut oleh JPU begitu. Oke, Bang Jamin, kita sekarang kan berbicara mengenai Eliezer ya. Dalam pledoi juga Eliezer menyatakan salah satu poinnya bahwa dirinya dinyatakan bahwa dididik patuh terhadap instruksi atasan. Tapi kita akan coba simak kutipan pledoinya berikut ini. Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Oke, meskipun memang terlibat mengeksekusi, namun ia tetap menegaskan ia dididik untuk patuh terhadap atasannya. Ia adalah pangkat paling rendah di sana, yang berada di sana. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri untuk majelis hakim? Ya, nah di kepolisian itu, BRIMOB itu beda sendiri, Mas Marvin. Dia ini adalah semi militer, ya semi militer. Makanya disebut tadi paramiliter. Nah dia semi militer. Pangkat terendahnya ya Barada tadi, ya Barada tadi. Beda dengan kesatuan lain, lalu lintas, reskrim, nggak ada di reskrim atau lalu lintas itu Barada itu nggak ada begitu, karena mereka
dididik untuk menganalisis, memutuskan ya. Kalau paramiliter Barada dia kan nggak punya kewenangan menganalisis. Apa yang dia perintahkan atasannya itu yang dilaksanakannya. Bahkan melaksanakan itu dengan cara mengeksekusi gitu ya. Dia nggak perlu menganalisis apakah ini benar salah nggak. Dia langsung aja gitu. Karena memang tugasnya kayak orang yang pengeksekutor begitu. Makanya resiko informasi yang salah bisa disampaikan kepada kelas-kelas seperti mereka ini bisa berbahaya karena mereka hanya melaksanakan eksekusi begitu aja begitu. Nah, itu benar apa yang dikatakan tadi oleh Richard Eliezer, tugasnya hanya mengeksekusi ya keterangannya. Makanya harus hati-hati kalau punya ajudan Barada begini salah perintah ya udah habislah tanggung jawab pimpinannya begitu. Nah, itulah memang pendidikan yang mereka enyam di pendidikan mereka begitu. Jadi apa yang mereka lakukan ini semata-mata melaksanakan, nggak punya niat, nggak bisa analisis, nggak bisa menerima apapun penolakan, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kemungkinannya hakim melihat ini ya. Jadi mereka biasanya megang steyr, Mas Mervin, megang senjata besar, nggak pernah pegang pistol kecil gitu ya, bukan handgun gitu ya. Mereka pakai otomatis semua karena memang tugasnya eksekusi gitu. Waktu mereka dikasih senjata seperti itu ya udah mereka pakai aja gitu. Nah, mereka nurut aja. Itu semboyan mereka seperti itu. Nah, jadi keadaan seperti ini bisa menjadi dasar bahwasannya Eliezer itu sebenarnya takut ya dengan seragamnya Sambo pada saat itu, takut dengan perintah atasan jenderal ya, seorang jenderal berhadapan Barada. Itulah yang membuat dia menjadi melakukan eksekusi tanpa aling-aling begitu. Nah, ini mungkin nanti yang menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim bahwasannya seorang Barada Eliezer ini dalam keadaan kuasa, ya ada keadaan kuasa dari luar yang cukup signifikan yang membuat dia tidak bisa berdaya untuk menolak kuasa relasi tersebut. Begitu, Mas. Oke, untuk hari ini pula bahkan akan ada pengiriman berkas amicus curiae begitu pada majelis hakim tentunya untuk bisa membantu Richard Eliezer. Sebab besar berkas amicus curiae ini juga bisa menjadi pertimbangan tambahan untuk hakim. Ya, amicus curiae itu adalah pandangan masyarakat terkait dengan suatu perkara. Ya, itu kan harusnya konteksnya itu adalah penilaian terhadap kasus yang sedang berjalan didasarkan kepada rasa keadilan dalam masyarakat. Ya, rasa keadilan masyarakat itu bisa saja masuk dalam keyakinan hakim dan tidak bisa menjadi suatu alat bukti yang kuat dalam persidangan karena amicus curiae itu tidak masuk dalam pasal 184 KUHP ya. Jadi 184 itu hanya terkait dengan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Jadi bisa saja itu cuma masuk sebagai keterangan keyakinan hakim didasarkan kepada keadilan dalam masyarakat. Jadi hakim dalam memutuskan suatu perkara itu kan harus memandang 3 aspek ya, aspek kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan. Jadi sisi keadilan inilah yang menjadi dasar amicus curiae itu untuk dijadikan dalam pertimbangan sehingga hakim memberikan rasa keadilan bukan bagi para korban, para pelaku yang membuka, atau juga kepada masyarakat yang menyaksikan begitu, Mas. Oke, kemarin pun juga beberapa waktu yang lalu kuasa hukum dari Eliezer juga sempat menyerukan istilah ex aequo e bono. Apa yang dimaksudkan ini? Ya, ex aequo e bono itu dalam bahasa Indonesianya dikatakan bila hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi, kalaupun hakim tidak memandang atau tidak memperhatikan apa yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum, maka hakim boleh menurut pandangannya sendiri tetapi mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, kembali lagi Mas Marvin, kembali kepada bahwasannya dalam suatu putusan harus memberikan yang pertama harus ditunjukkan adalah rasa keadilannya. Karena putusan yang memberikan kepastian hukum sekalipun tapi tidak memberikan rasa keadilan itu
seperti kaku ya, benda yang tadi tujuan hukum itu kan supaya ada ketertiban dan memberi rasa keadilan dalam masyarakat. Kalau kita contohnya ya, keadaan ini dimasukkan dalam sistem common law system di mana ada juri, saya yakin juri itu akan membebaskan Eliezer gitu loh. Kalau masyarakat sebagai representasi juri. Nah, sekarang kita dalam continental system kita pakai berdasarkan undang-undang, ya berdasarkan pasal-pasal. Tapi pasal itu kan ditafsirkan berdasarkan bukti-bukti di persidangan oleh hakim. Dan hakim harus mendengar rasa keadilan yang ada dalam diri korban, rasa keadilan yang ada dalam diri pelaku, dan juga rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Jadi itu semua faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun tidak ada juri, tetapi rasa keadilan itu tetap menjadi dasar putusannya, begitu Mas Marvin. Oke, seberapa besar kemudian itu akan memengaruhi tentunya pengaruh hakim itu yang kita akan nantikan juga bagaimana ya.